siang, Suster, Bapak, Ibu. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Struktural dan Suster, Bapak, Ibu yang hadir pada tempat ini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kuasanya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam kegiatan dimensi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif yang dibawakan oleh Memda Melia Nadia SPDJR. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Memda Melia Nadia SPDJR yang bersama. Terima kasih Miss Otna yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu Suster sekalian. Selamat siang. Oke, saya mau kasih pantun sedikit, walaupun saya nggak terbiasa memberikan pantun. Tambah 11 air hangat, biar manis tambahkan coklat. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Ayo ceria, tetap semangat. Bapak Ibu apa kabar? Kita gaungkan dulu salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu Suster sekalian. Perkenankan saya untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan kita laksanakan pada siang hari ini di sekolah kita di SMA Santo Yosef Lahar. Bapak Ibu, ada kutipan di sini bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara dari buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2014, halaman 470. Baik Bapak Ibu, ada hubungan antara budaya positif ini terhadap kurikulum merdeka yang saat ini kita lakukan, yaitu adanya profil pelajar Pancasila, di mana adanya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, belajar bernalar kritis, berbineka tunggal ika, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua akan kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk membangun karakter murid yang bertanggung jawab, mandiri, serta dimensi-dimensi yang diminta dari profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan
budaya positif yang saya dapatkan dari pemahaman saya dalam kegiatan CTV yang sudah saya laksanakan kurang lebih hampir 2 bulan ini, udah 2 bulan. Budaya positif itu terdiri dari 5, yaitu konsep disiplin positif, 2, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini semua disiplin positif telah kita laksanakan di dalam pembelajaran kita di kelas dan di sekolah. Baik, yang pertama adalah konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita membuat disiplin itu dengan cara menghukum. Terus kemudian kita juga kadang supaya anak ini kita mengiming-imingi sesuatu. Ternyata ini Bapak Ibu dalam konsep disiplin positif ini kurang bermakna, begitu. Di sini ada contoh tindakan bukan disiplin positif dan disiplin positif. Contoh tindakan bukan disiplin positif yaitu permisivisme. Ini artinya adalah kita dengan sengaja membiarkan anak bebas, gitu. Jadi kayak ya udah gak apa-apa, dimaklumi apa yang dibuat kayak gitu, gak apa-apa lah, gitu. Ternyata itu termasuk bukan disiplin positif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membiarkan anak melakukan apa saja, apapun yang dilakukan. Mungkin kalau kita di SMA, dia udah besar kok, mungkin kita katakan seperti itu. Ternyata ini adalah bukan disiplin positif. Kemudian tidak ada aturan dan tidak ada batasan. Tidak ada aturan dan tidak ada batasan ini berarti kita telah membebaskan anak itu. Pada dasarnya memang kalau kita udah SMA, kita mengharapkan anak-anak kita sudah mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian bukan disiplin positif yang berikutnya adalah menghukum. Ternyata Bapak Ibu sebelum-sebelumnya yang sebelum saya pahami ini, menghukum itu menurut saya itu sangat wajar, sangat memberikan sanksi itu sangat wajar kepada anak-anak didik kita. Ternyata itu kurang pas. Berikut ini adalah contoh disiplin positif. Yang pertama adalah solusi jangka panjang membangun disiplin anak. Yang kedua, komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan. Yang ketiga, menghargai kondisi anak. Keempat, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif di sini sebenarnya adalah bagaimana kita mengajak anak-anak ini supaya dapat membangun diri anak-anak ini ke depannya secara jangka panjang dan konsisten tanpa ada rasa kayak dijudge kayak gitu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sama aja dengan kesepakatan kelas. Jadi biasanya juga disebut dengan kesepakatan kelas. Kalau kita biasanya sebelum-sebelumnya saya selalu membuat yang namanya peraturan kelas. Jadi apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas seperti yang biasa
kita lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Biasanya kita sudah membuat PowerPoint. Aturan kelas di saya adalah 1, 2, 3, 4. Nanti sanksinya adalah kalau tidak melakukan aturan yang saya buat ini, maka sanksinya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah kemarin saya coba di awal pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas itu dengan cara berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi kita itu mengajak, kalau mungkin SMA memang harus seharusnya kita sering-sering ajak ngobrol. Ternyata membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu hanya satu arah, jadi saya aja yang buat, anak-anak itu menjalankan. Kalau tidak dijalankan maka dihukum, gitu, diberikan sanksi, gitu. Dan seringkali itu kita lakukan. Tetapi sebenarnya ternyata keyakinan kelas itu adalah kita mengajak anak-anak untuk berkomunikasi. Ya, kita mengajak anak-anak untuk berkomunikasi. Seperti apa caranya? Maka di awal-awal itu kita membuat kesepakatan. Jadi anak-anak, kamu pengennya pembelajaran kita di kelas seperti apa? Gitu. Nanti anak-anak akan kalau di saya kemarin di awal dicatat di bukunya masing-masing. Kayak gitu. Nanti setelah udah dicatat, baru diomongkan kembali ke anak-anak. Anak-anak, gimana poin yang ini udah sesuai apa belum? Gitu. Maka keyakinan kelas itu harus positif, Bapak Ibu. Positif maksudnya di sini adalah yang kita sampaikan itu tidak boleh ada yang merasa tersinggung ataupun ada yang merasa tidak nyaman. Kemudian pernyataan universal artinya bahwa pernyataan ini semuanya bisa diterima. Tidak terlalu banyak supaya anak-anak tidak lupa kita. Jadi cukup mungkin 4-5 poin, tapi anak-anak langsung mengingat. Gimana caranya supaya anak-anak mengingat? Kemungkinan bisa juga kita lakukan setiap pembelajaran. Kalau di saya beberapa kali ini anak-anak setiap kita sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kalau diskusi kelompok lalu HP bisa dipegang, apa kesepakatan kelas kita? Kemudian kita mengulang kembali. Ya men, tidak boleh membuka web lain ataupun tidak boleh membuka yang lain selain tugas yang diberikan. Kemudian dapat ditinjau kembali. Ini artinya seandainya bulan ini ada perubahan, maka bisa kita tinjau untuk waktu berikutnya. Kemudian semua ikut berkontribusi. Jadi kita harus menanyakan di mana anak siapa yang setuju. Kalau semuanya setuju berarti kita okekan. Kalau tidak semuanya setuju berarti kita cari alternatif lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Setiap kelas bisa berbeda keyakinannya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas 10A, 10B, 10C, kemudian kelas 11, kelas 12 itu bisa berbeda-beda. Contohnya di sini ada anggota kelas saling menghargai, anggota kelas saling merasa nyaman dan aman. Setiap anggota kelas mengerjakan tugas tepat waktu. Ini contohnya dan masih banyak lagi. Contoh keyakinan kelas yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan
kalau kita sudah membuat tata tertib, berarti bisa dikaji ulang berarti. Gitu. Jadi ini adalah kesepakatan kelas seharusnya yang seperti ini. Jadi ditempel sama anak-anak. Saya maunya ini, nanti kita guru cabut satu-satu terus bacakan. Gimana? Anak-anak sesuai gak? Cocok gak? Diterima gak? Gitu. Jadi nanti kalau misalnya diterima oleh mereka, maka kita fixkan, oke, nomor 1 deal. Gitu. Nanti kita buat catatannya. Begitu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu udah makan siang? Sudah minum? Minum air hangat pakai kopi. Baik, Bapak Ibu, saya mau bertanya. Kalau Bapak Ibu sudah terpenuhi kebutuhannya, contohnya misalnya dari rumah tadi pagi sudah sarapan, terus ini siang hari ini sudah makan siang, saya rasa nggak ada lagi yang minta makan ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi maksudnya kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu sandang, pangan, dan papan. Gitu. Kemudian yang kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya memang kita bebas. Sebagai guru pun kita ada kalanya bebas. Itu ya. Terus kemudian kesenangan. Ini juga jangankan anak siswa kita sendiri aja pasti ada kesenangan tersendiri. Misalnya membuka TikTok misalnya. Itu adalah kesenangan kita. Kemudian penguasaan. Penguasaan kalau di dalam kelas Bapak Ibu kita adalah seorang pemimpin dalam kelas, maka otomatis penguasaan ini pasti kita butuhkan, ya. Lalu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak kita yang tidak pede karena merasa mungkin tidak disayangi ataupun mungkin merasa tidak diterima. Kenapa demikian? Sebenarnya ini semuanya adalah berasal dari rumahnya masing-masing. Ya, tetapi bagaimana kita di sekolah untuk menjamah si hati anak ini supaya rasa kasih sayang ini dia bisa dapat dari kita, terutama mungkin wali kelas ya, karena memang di sini wali kelas sangat berperan aktif untuk perkembangan kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan. Boleh dibacakan Pak Feli? Ya, silakan Pak. Ibu Akbar, guru wali kelas 10A di SMA Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 10A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke. Baik, terima kasih Pak Weli sudah membacakan. Bagaimana Pak Weli kalau di posisinya Ibu Akbar? Terima kasih Bu Akbar.
Jadi menurut saya, mengapa Doni melakukan hal tersebut? Karena memang kebutuhan dasar dari Doni itu mungkin belum terpenuhi. Mungkin dia dari rumah tidak dibawakan bekal oleh orang tua, kemudian juga uang jajan mungkin tidak diberikan, sehingga dia melakukan hal itu. Nah, selanjutnya kalau saya sebagai Ibu Akbar tadi, maka yang akan saya lakukan adalah mengikuti saran dari banyak ahli-ahli parenting yang mengatakan bahwa jangan mengajak anak berbicara ketika perutnya sedang kosong, apalagi ini anak laki-laki. Maka yang pertama yang akan saya lakukan adalah dibelikan dulu makan siang. Setelah dia kenyang, entah nanti duitnya dari mana, dari uang kas atau dari uang sosial sekolah, belikan dulu makan siang, nasi padang atau apa. Setelah dia selesai makan, baru kita ajak ngobrol. Ajak ngobrol ini kita gali permasalahannya apa yang terjadi di rumah dan lain sebagainya, untuk menggali kira-kira masalahnya apa nih anak, kok bisa kok dia bisa berbuat seperti itu. Nah, setelah ketemu masalahnya baru kita membuat kesepakatan besok kesepakatannya seperti apa, kemudian kalau melanggar nanti sanksinya kira-kira seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Dami yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Weli. Beri aplaus dulu dong Bapak Ibu. Baik, pada penyampaian Pak Weli sangat jelas bahwa kita mengajak anak ini untuk berbicara, berkomunikasi. Ini pada intinya Bapak Ibu. Namun pada kesimpulan di akhirnya, pembicaraan di akhirnya memberikan sanksi, ini tidak diperbolehkan Bapak. Karena memang dalam budaya positif ini kita tidak boleh memberikan sanksi kepada anak-anak. Jadi kita hanya boleh memberikan pemahaman dan pemahaman, gitu. Jadi kalau kita dengarkan tadi dari pernyataan Pak Weli, jawabannya Pak Weli, memang seharusnya seperti itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita memberi makan dulu anak ini karena memang kebutuhan dasarnya tadi belum terpenuhi. Yang salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Siapapun orangnya, kalau dia tidak makan, pasti akan mencari cara supaya perutnya terisi. Itu. Jadi kalau kita sebagai guru di sekolah kita ini menemui hal yang sama seperti Doni, alangkah baiknya memang saya rasa, yakin saya Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, karena beberapa kali saya pernah melihat Bapak Ibu telah melakukan ini dan memberikan, kadang bekal makannya Bapak Ibu langsung diberikan kepada anak supaya anak ini bisa makan. Begitu, terima kasih Pak Weli. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol. Nah, yang keempat ini di posisi kontrol ini sangat dibutuhkan posisi seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Ayo Bapak Ibu, siapa yang sering menghukum? Saya juga sering menghukum. Kemudian ada yang pemantau. Ya, pemantau itu dilihat dari segi aspek anak-anaknya, semuanya ditanya, tetapi tidak
Kemudian pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, ini juga seringkali kita lakukan. Ya, contohnya kita katakan, gak kasihan ya sama saya ya, gak kasihan ya sama Memdame kalau lakukan kayak gitu terus. Gak kasihan kamu sama wali kelasmu. Wali kelasmu udah sebaik itu samamu. Itu anak-anak itu akan merasa bersalah dengan bahasa itu. Ya, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau ini Bapak Ibu sebagai kita guru-guru di SMA, memang ini sering kita lakukan. Ya, sering kita lakukan sebagai teman, di mana kita merasa sangat dekat dengan si anak, sehingga kadang kita melampaui batas kita terhadap anak. Kayak gitu. Jadi posisi teman di sini adalah kita boleh menjadi posisi teman dalam hal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Karena kita memang seorang pemimpin di dalam pembelajaran, memang ini harus kita lakukan posisi manajer ini. Ini Bapak Ibu, hal-hal eksternal dan intrinsik dalam posisi kontrol guru. Ada perilaku kontrol negatif dan ada perilaku kontrol positif dan ada kontrol diri. Jadi perilaku kontrol negatif itu adalah guru penghukum, posisi guru penghukum dan guru pembuat orang merasa bersalah. Contoh guru berbuat, kalau yang dilakukannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah guru seorang penghukum. Maka kata-kata guru biasanya, kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan dapat sanksi ya. Itu adalah tipe guru penghukum. Maka hasilnya nanti anak-anak kita itu adalah akan memberontak, Bapak Ibu. Kita nggak mau dong anak-anak kita memberontak. Mungkin ini juga bisa kita lakukan Bapak Ibu di rumah. Ya, mungkin kalau kita punya anak kecil, mungkin saya juga bisa melakukan ini di rumah. Kita nggak bisa menghukum anak ternyata. Karena kalau kita menghukum anak, maka anak itu nanti akan merasa ada dendam yang tersimpan. Begitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, guru biasanya berceramah. Jadi anak-anak, kalian itu tidak boleh melakukan ini dan ini dan itu dan itu. Kalau kalian melakukan ini dan itu, maka dengan ceramah ini, maka hasilnya adalah menyembunyikan ataupun menyangkal ataupun anak-anak bisa berbohong. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tanyakan, kalian itu tidak boleh ngambil barang teman-teman. Kamu mengambil barang temanmu? Tidak, tidak. Ternyata iya. Jadi terjadilah timbul secara tidak langsung bahasa berbohong di sini, Bapak Ibu. Kemudian perilaku kontrol positif teman dan
pemantau ini guru berbuat adalah menghitung dan mengukur. Itu nanti jadi kayak kita mendikte anak Bapak Ibu. Sebenarnya kita nggak bisa mendikte anak ya Bapak Ibu, karena sebenarnya anak-anak itu adalah mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai nilai yang berbeda. Pasti satu dengan yang lainnya pasti memiliki keunikan tersendiri. Itu karena tidak ada yang bisa satupun di antara kita yang sama persis apapun yang kita lakukan. Itu jadi kita nggak bisa mendikte anak. Kemudian guru berkata biasanya seorang pemantau itu adalah apa yang menjadi peraturannya, kemudian apa konsekuensinya. Kalau kamu sudah tahu peraturannya, kenapa kamu masih lakukan itu? Maka kamu diberikan hukuman. Biasanya kita lakukan. Itu disebut sebagai pemantau. Kemudian hasilnya nanti adalah dapat bisa menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau anak-anaknya nggak diawasi ya dia akan los-los aja Bapak Ibu. Harapannya kita tanpa mengawasi anak-anak bisa tumbuh kesadaran diri. Itu kemudian di sini ada kontrol diri seorang manajer. Nah Bapak Ibu, ini yang seharusnya diharapkan seorang guru yang ideal, seorang manajer. Jadi gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya kayak yang disampaikan Pak Weli tadi, kamu kenapa mengambil makanannya temanmu? Maka nanti setelah udah dikasih makan, maka nanti akan dijawab, karena aku Pak gini. Kenapa jajanmu nggak ada? Nanti akan ada di sana tanya jawab yang bermakna, gitu. Kemudian hasilnya itu adalah bisa menguatkan karakter siswa. Harapannya di materi kita pun di PKT, harapannya karakter siswa ini dapat terbentuk. Sebenarnya pembentukan karakter ini Bapak Ibu kita nggak bisa tiba-tiba ya, maksudnya tidak bisa hari ini kita kasih besok langsung jadi, nggak bisa, karena siapa tahu hari ini kita kasih nanti mereka 5 tahun 10 tahun yang akan datang akan punya memori yang baik tentang pembentukan karakter yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita katakan ini untuk siswa Bapak Ibu, untuk siswa. Jadi seorang guru penghukum, siswa itu akan menjadi murid yang meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi dia tidak akan menganggap kita ada kayak gitu, ya, pada posisi murid. Kalau misalnya saya seorang penghukum, maka murid saya itu akan tidak peduli dengan saya, ya, tidak peduli dengan saya. Kalau saya guru pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Namun di sini dia masih hanya meminta dirinya untuk dimaafkan. Kalau dia minta dimaafkan, berarti belum tentu dia benar-benar merasa bersalah. Kemudian kalau saya sebagai guru, posisi
posisi teman, maka murid saya itu nantinya akan meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitasnya, tetapi dia akan merasa dekat dengan saya. Gitu. Kemudian kalau guru ataupun saya jadi seorang pemantau, maka nanti murid saya itu dapat meletakkan gurunya menjadi peraturan di dunia berkualitas. Artinya di sini Bapak Ibu, yang pertama tadi murid meletakkan guru di dalam dunianya dan murid meletakkan dunianya, meletakkan guru di dalam peraturannya, itu kurang lebih hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Ya, karena ada teman dan ada pemantau. Kemudian ada posisi manajer. Kontrol diri seorang manajer, maka murid kita nanti akan mengatakan, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, Pak? Apabila misalnya ditanyakan, gimana cara memperbaiki keadaan yang sudah kamu lakukan, misalnya kayak si Doni tadi, Doni telah mengambil makanan temannya, lalu kita ajak ngomong. Posisi orang guru manajer itu berarti nanti tanpa kita tanyakan, anak-anak bisa juga bertanya. Itu harapannya anak-anak ini akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, apabila kita menempatkan diri sebagai kontrol diri manajer, maka harapannya sih anak-anak kita bisa mengambil sisi positif karakternya, itu adalah meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya posisi kontrol manakah saya? Bapak Ibu pasti kita beda-beda ya. Boleh saya tanya Miss Cindy, posisi kontrolnya Miss Cindy kurang lebih beberapa waktu di sini. Kalau dari 5 kontrol tadi, Miss Cindy berada di mana, Miss? Ada 5 posisi kontrolnya tadi, Miss. Kalau kontrol juga ada teman. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Kalau sudah demikian berarti sudah tinggal manajer ya, Miss ya. Baik, tepuk tangan dulu sama Miss Cindy, Bapak Ibu. Baik, kalau saya tanya, Bapak Narto udah manajer lah pasti. Karena setiap hari Pak Narto itu juga sudah melakukan dialog yang positif kepada anak-anak. Saya nggak nanya sama Pak Narto. Kalau Mem Silvi, Terima kasih, Mem Dani. Kalau saya itu tergantung situasinya, Mem. Ada saatnya saya di posisi teman, ada saatnya juga saya membuat merasa bersalah. Jadi kalau misalnya anak itu sudah melakukan terus-menerus, kita kan juga nggak bisa menganggap dia, memperlakukan dia dengan biasa saja. Tetap harus ada shock terapinya. Kadang juga saya membuat merasa bersalah, bagaimana menyadari
tergantung situasinya, Bu. Oke, baik, terima kasih Mem Silvi. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, memang kita harus mengakui ini bahwa posisi yang kita lakukan ini pasti selalu kita lakukan antara 3, 4, dan 5 kali ya. Karena sebenarnya 5 ini juga sering kita lakukan secara tidak langsung gitu, karena apapun ceritanya kita pasti akan memberi motivasi kepada anak. Tidak mungkin tidak ya, karena kalau posisi manajer ini adalah harapan kita, di mana seorang guru bisa mengajak si anak ini menjadi seorang dikatakan teman bisa, tetapi harus lebih berkomunikasi, lebih bermakna. Itu. Nah, jadi posisi kontrol yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, harapannya mulai saat ini kita pelan-pelan dari teman, posisi teman, kita bisa mengarah posisi manajer, supaya pembentukan karakter dari siswa-siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan sebelumnya tadi dapat lebih bermakna lagi. Oke, yang kelima Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tidak lepas dari peran seorang guru manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, ini ada satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu.
keyakinan. Setelah dia memberikan alasan-alasan karena saya itu main game, terus karena saya itu keasikan tiktokan, terus karena saya itu tidak membaca buku, maka menanyakan keyakinan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk pembelajaran berikutnya. Begitu. Jadi ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Lalu kemudian kita bertanya menggunakan 3 tahap ini, mulai dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Hal-hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah bahwa seorang guru itu harus dapat sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi supaya terbentuklah budaya positif yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Bapak Ibu, semoga budaya disiplin yang sudah kita pahami ini dapat sesuai dengan standar pendidikan nasional yang disampaikan oleh kurikulum Merdeka juga yang saat ini kita lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan sumbang pendapat pertanyaan dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Pendidikan unggul untuk Indonesia maju. Terima kasih, selamat siang. Baik, kalau Bapak Ibu, sampailah kita di sesi penutupan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mendamed atas materi yang disampaikan. Semoga dapat kita ambil hal positifnya, semoga bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan kepada pembelajaran kita nanti di dalam kelas. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu kepada anak-anak didik kita. Sebelum kita tutup acara ini, dibuka dengan doa, maka saya tutup dengan doa juga. Marilah Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Berdamai. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan salam
Perkenalkan, nama saya Marcel Anggara dari kelas 11B. Menurut saya kepentingan kesepakatan kelas itu sangat penting karena bisa membuat diri saya disiplin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggara, saya dari kelas 11B. Saya akan menjawab seberapa penting sih kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu menurut saya itu sangat penting karena bisa melatih diri untuk menjadi disiplin, tertib, dan teratur. Perkenalkan, nama saya Kaisar Pasar Raja, saya berasal dari kelas 11B. Menurut saya kesepakatan kelas itu penting untuk membuat diri saya lebih bertanggung jawab.